Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kita bersuka cita pagi hari ini. Kita mengawali bulan yang baru, di mana setiap janji Tuhan itu selalu baru bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Mari kita bawa korban syukur yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Bersorak-soralah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bermasmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan segala pujian-pujian. Katakanlah kepada Allah, karena kuasanya begitu luar biasa dalam hidup kita. Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah terbatas, dulu sekarang dan selamanya. Yesus, kau Allah yang besar dalam hidup kami. Amin, naikkan syukur bagimu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan. Glory bagimu. Kau Allah yang selalu hadir Tuhan. Kami sujud menyembahmu, kami sujud menyembahmu. Inilah setiap kerinduan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikanmu dan kemurahanmu. Kami mau letakkan pengharapan, ku letakkan harapan hanya dalam namamu. Yesus, kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Kami mau serukan, Yesus, kau besar, janji-Mu nyata, kau ditinggikan untuk selamanya, selamanya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya bahwa setiap janji-Mu yang ajaib bagi kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, kau ada di sini. Setiap hati kami bersyukur, bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Sama-sama mau kita katakan, ku letakkan harapan hanya dalam namamu. Yesus, kau besar,
Hanya namamu saja yang boleh diagungkan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang bertata di atas setiap pujian. Kuasa yang mengalir daripadamu Tuhan melingkupi kami pagi hari ini Tuhan, menjamah kami pagi hari ini Tuhan, bahkan memulihkan kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu lebih lagi. Mari setiap umat Tuhan yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi, bersama-sama kita mengatakan haleluya. Haleluya. Hanya dengan nama Yesus, nama yang ajaib, kita boleh berjalan lewati lembah kekelaman dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari katakan, denganmu Tuhan kami mau berjalan. Akan kesetiaanmu kaya pegang. Amin. Kami percaya Tuhan sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kaya menuntun langkahku. Katakan Yesus dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Nanti saatnya kita akan mengembalikan apa yang menjadi hak dan kepunyaan Tuhan dalam persembahan persepuluhan.
yang kedua, mulai ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Semangat dari persembahan persepuluhan jauh sebelum Abraham, Yakub, bangsa Israel, dan itu akhirnya dilegalkan dalam sebuah hukum yang dirangkum dalam hukum Taurat. Persembahan persepuluhan semangatnya adalah pengakuan bahwa seluruh hidup kita itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Semangat dari persembahan persepuluhan adalah pengakuan iman kita bahwa Dia adalah sumber segala sumber yang kita butuhkan dan kita perlukan, baik secara rohani, jasmani maupun materi. Biarlah setiap kita yang percaya kepada Tuhan menyadari bahwa segala apa yang kita miliki, bahkan termasuk hidup kita, itu milik kepunyaan Tuhan. Dan biarlah kita mau teduhkan hati dan tundukkan pikiran kita untuk kita tetap terus beribadah kepada Tuhan dengan mengakui Dialah Tuhan Sang Pemilik dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih buat segala yang baik yang sudah Tuhan berikan dan kami sudah nikmati sepanjang bulan yang berlalu. Kami bersyukur buat hari-hari, minggu-minggu yang sudah kami lalui dan kami boleh melihat jejak-jejak kebaikan, kemurahan, pemberian perlindungan Tuhan nyata hidup atas hidup kami. Bahkan ketika kami berada dalam lembah kekelaman, kami tidak sendirian. Engkau tetap ada bersama dengan kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami bersyukur kepadamu Bapa, Sang Pemilik dan sumber dalam hidup kami. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami ingin membawa persembahan persepuluhan kami sebagai ekspresi syukur dan terima kasih dan pengakuan iman kami kepadamu. Engkaulah Sang Pemilik atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami percaya mujizat-Mu tetap berlangsung dan masih tetap berlaku bagi setiap kami putra dan putri-Mu sepanjang bulan Oktober ini. Berkat-Mu oleh karena perkenan-Mu ada atas hidup kami sehingga kami layak untuk menikmatinya. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan kami membawa persembahan persepuluhan kami. Haleluya. Amin. Mengagumi setiap karya-Mu Tuhan, karya penebusan-Mu di kayu salib Tuhan.
membebaskan setiap kami Tuhan, memulihkan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mau terus memandang salib-Mu, memandang kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan, Allah di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh Kaulah sumber kemenangan kami, Allah sumber kehidupan, Allah sumber pengharapan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Dan kami berserah hanya pada-Mu Tuhan. Aku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami mau terus berharap pada-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan sanggup menyembuhkan.
melakukan Yes, terima kasih. segala mujizat kami tahu. Ya Tuhan. Sampai hari ini mujizat itu berlangsung. Yes, amin. Kami tahu Tuhan, Bisa terjadi. sebab Engkau hidup, Oh, haleluya. Engkau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Bapak. Terima kasih. Pagi hari ini kami ingin menikmati suara-Mu Amin. melalui firman-Mu yang sebentar kami dengar. Roh Kudus, berkati dan urapi kami semua. Berkati hamba-Mu, sehingga hamba boleh menyampaikan apa menjadi isi hati-Mu dengan sederhana, sehingga setiap kami mudah untuk memahami dan mengerti serta melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Tuhan selamat pagi buat kita semua. Pagi hari ini saya ingin berbagi sharing firman Tuhan dengan tema Kristen lahir dari Roh Kudus dan yang lahir dari agama. Jadi ada orang Kristen itu lahir karena Roh Kudus, tapi juga ada orang Kristen lahir dari agama. Maksudnya begini, itu sudah diterima dan diwarisi dari keturunannya. Jadi dia disebut sebagai orang Kristen. Bukan berarti orang Kristen yang lahir dari agama itu tidak lahir dari Roh Kudus. Tapi saya percaya orang yang lahir dari Roh Kudus itu pasti Kristen. Tapi orang yang Kristen, orang yang beragama Kristen itu belum tentu dia lahir oleh karena Roh Kudus. Dan saya mau katakan kepada kita, kekristenan kita, apa kalau dia lahir dari Roh Kudus atau lahir dari agama, itu dapat dilihat dari pengalaman-pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang lahir dari Roh Kudus sampai hari ini, saya sangat percaya dan saya mengalami, melihat, menyaksikan dan menikmati bahwa kekristenan yang lahir dari Roh Kudus pasti selalu akan melihat dan mengalami perbuatan tangan Tuhan yang ajaib atas hidupnya. Saya percaya orang Kristen yang lahir baru ketika dia berada di atas, dia tidak menjadi sombong dan melupakan Tuhan. Saya percaya orang Kristen yang lahir dari Roh Kudus ketika dia berada di bawah, dia tidak menjadi putus asa sehingga dia melakukan hal-hal yang bodoh dan konyol atas hidupnya, karena dia tahu segala sesuatu ada waktunya di mana Tuhan akan mengangkat dan memulihkan dia kembali. Ada amin? Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya menyampaikan ada 3 perbedaan dasar antara orang Kristen yang lahir dari Roh Kudus dengan orang Kristen yang lahir dari agama yang diwarisi dari orang tua atau neneknya. Yang pertama, orang yang lahir dari Roh Kudus, saudaraku yang terkasih, itu dapat dilihat dari kasihnya kepada Tuhan. Orang yang lahir dari Roh Kudus, sekali lagi, itu dapat kita lihat hal yang pertama, dilihat dari kasihnya kepada Tuhan, cintanya kepada Tuhan, kerinduannya kepada Tuhan. Saudaraku, pernah enggak saudara mengalami ketika saudara pertama kali mengalami kelahiran baru? Saudara rasa-rasanya kepingin setiap hari ke gereja, ya apa ya? Benar apa benar? Rasa-rasanya saudara yang terkasih tidak ada waktu bagi kita untuk mau menghabiskan waktu begitu saja. Dan saudara pasti setiap hari ingin berdoa, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, ya apa ya? Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Orang yang lahir dari Roh Kudus itu pasti memiliki sebuah kerinduan atau kasih atau cinta yang begitu mendalam kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kasih dan kerinduan kita kepada Tuhan itu dapat dilihat dari tindakan iman saudara. Tindakan apa? Tindakan iman saudara. Apa tindakan iman saudara yang bisa mengekspresikan kasihmu kepada Tuhan? Yosua pasal 24. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Ini pasal terakhir dari kitab Yosua, di mana kitab Yosua ini bercerita bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel memasuki dan menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan Yosua telah menaklukkan tanah Kanaan ini, saudaraku. Dan di hari terakhirnya, saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa yang dia bilang? Demikian dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada siapa? Kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, di masa Yosua, cintanya, kasihnya, kerinduannya kepada Tuhan itu tidak surut dan tidak luntur. Dapat dilihat dari tindakan iman yang diucapkannya, bahwa aku dan seluruh keluargaku, apa dikatakan? Kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Jadi saya mau bilang begini, tindakan iman saudara yang beribadah kepada Tuhan itu adalah bukti kasihmu kepada Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab Perjanjian Baru, saudara ketik di Alkitab saudara pencarian kata ibadah, banyak ayat saudara yang terkasih yang menceritakan tentang ibadah. Dengan kata lain saudara, ibadah itu serius di mata Tuhan. Ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, cuma satu tujuannya, yaitu supaya bangsa ini ngapain? Beribadah kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain, ibadah itu adalah serius di mata Tuhan. Ibadah, saudara yang terkasih, saya mau sampaikan kepada saudara, itu bukan sekedar saudara datang di hari Minggu. Amin. Itu bukan bicara tentang berapa kali dalam satu minggu saudara beribadah. Bukan. Tapi itu ibadah berbicara tentang hidupmu setiap hari bersama dengan Tuhan. Kasih dan cintamu yang terus saudara bangun kepada Tuhan setiap hari. Dan saya mau katakan kepada saudara, ekspresi cinta dan kasih yang kita bangun kepada Tuhan itu dapat dilihat dan diukur dari jam-jam ibadah saudara. Ada amin? Orang yang beribadah mungkin setiap hari Minggu datang, itu belum tentu orang yang beribadah. Tapi orang yang beribadah kepada Tuhan itu dapat dilihat dari pertemuan atau jam-jam ibadahnya kepada Tuhan. Haleluya. Ada amin? Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan itu dapat dilihat dari tindakan imannya, yaitu beribadah kepada Tuhan. Karena itu Rasul Paulus bilang begini, bahwa besarlah rahasia ibadah kita. Karena itu berbicara tentang apa? Persekutuan, hubungan, fellowship kita dengan Bapa di surga. Karena itu di dalam ibadah, Rasul Paulus bilang ada janji Tuhan. Janji untuk saat ini dan juga janji yang akan datang. Saudara tahu apa enggak? Apa janji itu yang saudara bisa nikmati dalam sebuah ibadah pada Tuhan? Yaitu kepastian. Katakan kepastian. Inilah yang saudara akan dapat. Janji Tuhan ketika engkau beribadah.
Ketika engkau beribadah kepada Tuhan, bersekutu, membangun hubungan kasih cintamu setiap hari bersama dengan Tuhan, dengan membangun kesadaran bahwa Dia hadir selalu hadir dalam hidup. Saudara yang terkasih, itu memberikan sebuah kepastian. Kepastian apa? Bahwa engkau adalah pribadi yang dikasih dan dicintai oleh Bapakmu. Ada amin? Kepastian apa, saudara? Kepastian bahwa kamu tidak pernah sendirian. Itu yang membuat kita akhirnya tidak hidup di dalam ketakutan. Kenapa orang hidup dalam ketakutan? Karena tidak ada kepastian di dalam hidupnya. Kalau dia mempunyai kepastian dalam hidupnya, saudara kita terkasih dalam Tuhan, orang ini tidak akan hidup atau dikuasai ketakutan. Karena dia tahu gini, Tuhan ada bersama dengan aku. Bapa mengasihi aku. Bapa tidak akan mungkin membiarkan dan meninggalkan aku sendirian. Ada amin? Jadi dalam ibadah saudara pun terkasih, ada janji Tuhan, yaitu kepastian. Untuk hidup kita yang saat ini, dan juga yang akan datang, kepastian. Kepastian apa? Saudara pun terkasih. Kepastian apa? Kepastian saudara di dalam kekekalan. Bahwa setelah engkau mati, kau punya rumah di surga. Haleluya. Percayalah saudara tidak akan menjadi gelandangan di surga. Saudara tidak akan berada yang penting di emperan apa? Emperan surga. Bapakmu, saudara yang terkasih, bukanlah bapak yang kejam, yang menaruh anaknya di mana? Walaupun emperannya terbuat dari emas, tetap bapakmu tidak membiarkan kau beridur di emperan. Haleluya. Kata Tuhan begini, bahwa setiap kita sudah disediakan tempat tinggal. Mungkin kita di bumi ini ngontrak-ngontrak ya. Walaupun kau ngontrak, percayalah, ada sebuah kepastian, Dia ada bersama-sama dengan kita. Walaupun nanti kita meninggal, kita punya rumah di surga, kumpul dengan Bapak di surga. Saya kalau sharing beberapa kali bicara tentang kematian dengan teman-teman, mereka itu kelihatannya kayak takut dan alergi ketika bilang mati. Saya bilang, bukankah kita percaya bahwa mati itu adalah untung? Kenapa untung? Karena kita ketemu dengan Bapak di surga. Amin? Ya, aminnya kurang yakin ini. Aduh, Pak, belum siap mati, Pak. Belum siap mati, Pak. Ngeri kali kayak gitu ya. Iya. Ya kalau belum waktunya, percayalah saudara tidak akan mati. Ingat, kalau saya kayak gini, Tuhan, kau bilang kontrakku 120 tahun. Amin. Jadi kalau saya ada rasa nanti kalau saya lagi gini, Tuhan, kontrakmu yang kau berikan kepadaku berapa? 120 tahun. Dan saya percaya engkau memberikan kemampuan kepadaku untuk melewati kontrakku selama 120 tahun. Haleluya. Bilang samping kiri samping kanan, sama 120 tahun. Ada men? Jadi saudara yang terkasih, orang Kristen yang lahir dari Roh Kudus, dia akan mengasihi Tuhan, dan tanda orang yang mengasihi Tuhan, dia akan beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, orang Kristen yang lahir dari Roh Kudus, dia mempunyai sebuah gaya hidup. Gaya hidup saudara yang terkasih, yaitu gaya hidup yang suka berbagi. Bilang suka berbagi. Haleluya. Itu adalah gaya hidup orang Kristen yang lahir dari Roh Kudus. Saudara perhatikan, gereja mula-mula lahir saudara yang terkasih. Apa yang mereka lakukan dan mereka perbuat? Mereka berbondong-bondong, ngapain? Berbagi, memecahkan roti satu sama lain, melayani satu sama lain, sehingga tidak heran dalam satu hari saja saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada 3.000 orang yang bertobat kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada gaya hidup Kristus, gaya hidup Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan, yaitu mereka ngapain saudaraku? Hidup berbagi. Dan saudara yang terkasih, kehidupan yang seperti ini menjelang hari Tuhan yang sudah semakin dekat, itu semakin mulai berkurang.
Oleh karena itu Timotius, dalam suratan Timotius, Rasul Paulus bilang begini, hari-hari terakhir itu akan semakin sulit. Kenapa semakin sulit? Karena orang akan lebih mengasihi dirinya dan mencintai uang. Gaya hidup Tuhan, gaya hidup Kristus itu semakin lama itu semakin ditinggalkan. Kenapa? Karena orang sibuk hanya ingin menerima dan mencari. Dan saudara yang terkasih, gereja Tuhan, putra dan putri Tuhan dipanggil untuk memiliki kehidupan yang berbagi. Berbagi di sini bukan hanya bicara tentang duit, enggak. Saudara yang terkasih, sama siapa saya sharingnya kemarin itu, bicara tentang Ishak yang menabur di musim kering, ya enggak? Akhirnya menuai 100 kali lipat. Saya minta ampun ketika Tuhan bukakan itu, karena saya juga pernah khotbah itu toh. Jadi saudaraku, walaupun masih ceklik, mari saudara menabur, saudara diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, ayat itu tidak bilang menabur dalam gereja, benar? Ya Pak ya? Ada bilang kasih persembahan ke gereja? Tidak. Dan juga saudaraku yang terkasih, ayat itu juga menjelaskan kepada kita bahwa Ishak menabur bukan di Mesir. Yang di Mesir itu musim kemarau. Amin. Tapi dia di Gerar. Dia di Gerar. Jadi sebelum di Mesir apa Tuhan bawa, dia taruh di Gerar. Dan jangan kau pergi dari Gerar itu. Dan saudara yang terkasih, perhatikan di sini. Di Gerar itu tidak musim kemarau. Halo, Gerar itu adalah tempat tanah yang subur. Kok gak ada amin? Apa buktinya saudara yang terkasih? Bukti yang pertama adalah Ishak menabur, hasilnya melimpah enggak? Karena tanahnya subur. Yang kedua, beberapa kali dia menggali sumur yang pernah digali sama siapa? Nenek moyang Abraham, bapaknya Abraham, saudara yang terkasih. Ketika dia gali keluar air, ketika digali keluar air. Dengan kata lain saudaraku, tanah Gerar adalah tanah yang baik, tanah yang subur. Amin. Dan saudara yang terkasih, perhatikan di sini, perhatikan di sini, perhatikan di sini. Dia menabur di tempat itu. Saudara yang terkasih, Tuhan bilang menabur. Kenapa? Karena dia seorang tani. Jadi Tuhan suruh kayak gini, tabur sesuai dengan kemampuan, kecakapan, peluang, dan kesempatan yang ada. Ngerti enggak? Halo? Ngerti enggak? Jadi saudaraku, tanah yang subur itu untuk saudara tabur, saudara menabur di tanah yang subur. Tanah itu bicara apa? Bicara tentang kesempatan yang ada. Ada men? Skill, kemampuan yang kau miliki. Ayo saudaraku terkasih, engkau menabur di situ. Kemarin Jumat kami mau ke tempat Cynthia. Tutup ya? Nggak ada ya? Nggak ada orang ya? Ada ya? Tapi tutup pintunya, saya pikir tok, pencet bel-belnya itu mana pencet? Tapi mungkin tangan saya kurang panjang. Jam 7 kemarin ya Ko Heri ya? Ya karena juga sambil kita mau datang, kunjungan, lihat, bicara, nggak mau sharing-sharing tentang babi. Ada yang tanya, Pak, itu kok kuliah ikut itu, kenapa tuh babi ekornya di apa? Dipotong. Oh saya bilang, yang pertama kemungkinan ya, aku bilang, babi itu kalau dia berak, dia kan suka kipas-kipas itu bikin jorok. Itu aku bilang. Yang kedua itu babi kalau berantem suka makan dari Cynthia ketangka kemarin itu. Dan yang ketiganya nanti sama-sama kita tanya aja. Saya bilang ini kok kelihatan kok Heri ada kelihatan mau pulang, mau cari ada pulang apa? Nah saudara kita kan Tuhan bilang saudara tabur di situ, ada kesempatan apa? Tabur di situ. Amin. Saya juga punya kesempatan ini. Saya sedang lagi menabur. Temanku ada pendeta di Mesuji. Dia bilang, Pak Yosef, ada seperempat hektar. Udah ada singkongnya. Dia bilang, usia 2 bulan. Dia minta 1,5 juta. 4 bulan lagi Pak, panen. Minimal dapat berapa gua? Minimal setelah kembali modal 1,5, dapat Bapak 2 juta. 4 bulan bro. Kita masukkan uang kita 1.500.000 deposito dapat 2 juta. Ini kesempatan dah. Kesempatan. Nabur. Ngerti enggak maksud saya? Halo? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mau mengajak setiap saudara di sini
bahwa gaya hidup orang percaya adalah gaya hidup yang berbagi. Mungkin saudara nggak berbagi uang, harta, tapi saudara bisa berbagi ide enggak? Ada men? Saudara bisa berbagi pengalaman enggak kepada orang lain? Supaya orang lain juga bisa bangun, supaya orang lain juga bisa diberkati sebagaimana saudara pernah mengalaminya. Berbagilah saudara. Saudara tuh bisa berbagi perhatian enggak? Saudara bisa berbagi perhatian. Saudara bisa berbagi tenaga. Berapa waktu yang lalu Pak Bibit pindahan ya? Pindah rumah, walaupun jaraknya nggak sampai setengah kilo, tapi barang-barangnya lumayan banyak rupanya, ya. Dan dia butuh mobil. Untung Ibu Cencen punya mobil, dia kasih tuh mobil, tapi dia butuh supir. Dia telepon bapak, hari ini saya nggak bisa jadi supir, tapi puji Tuhan ada Arya yang mau temani dia. Pagi sampai siang, sampai hampir mereka sore, saudara. JJ sama Samuel juga ikut rumah. Saudaraku terkasih, ini gaya hidup orang percaya. Ada men? Tepuk tangan, tepuk tangan. Mari saudaraku terkasih, orang Kristen, perhatikan, orang Kristen yang lahir dari Roh Kudus, pasti dia akan suka dan senang untuk berbagi. Oh jangan, ini rahasia apa? Rahasia dapur saya nggak berbagi. Saudara yang terkasih, saya mau katakan sebagai anak Tuhan, mungkin saudara beli ilmu itu dengan harga yang mahal, tapi saya mau katakan, kalau kamu mampu membeli ilmu itu dengan harga yang mahal, karena Tuhan berkati kamu. Ada amin? Untuk itu apa saudaraku? Saudara membelinya dengan mahal. Ada teman-teman saudara nggak bisa membelinya. Saudaraku, saudara terpanggil sebagai orang Kristen untuk berbagi ilmu itu kepada orang itu, walaupun mungkin gratis. Ada men? Saya mau bilang kepada saudara, gaya hidup yang seperti ini akan memuliakan Tuhan dan akan membawa saudara bukan hanya diberkati, tapi menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Boleh ya? Berbagilah apa yang saudara bisa bagi. Ada orang telepon Pak Yosef, saya lagi ada keperluan ini. Apa itu? Saya butuh uang, pinjam uang. Saya bilang, aduh, kalau saya punya saya kasih. Tapi kau salah alamat. Aku ini pendeta. Kalau ke pendeta kok cari duit? Kalau pendeta itu cari nasihat firman Tuhan. Ya Pak ya. Pendeta datang doa, bukan pinjam duit. Ya kan? Benar enggak? Enggak banyak kok Pak, 50 juta. Oh! Berapa? 50 juta. Nanti Pak kembalikan, kulipikan 5 juta Pak. Saya bukan tukang kredit. Kamu salah alamat. Saya ini pendeta. Kalau sama pendeta, mintalah nasihat, minta doa itu sama pendeta. Kalau kamu peminjam uang ke tukang kredit, ke bank, itu yang benar. Jadi nggak ada ini. Ya jelas nggak ada lah. Apalagi kau minta 50 juta. Kalau kau bilang tadi 50 ribu, kasih, gak usah pinjam. Yaudah sekarang gini, aku nggak punya uang, tapi aku punya doa. Mau aku doakan enggak? Ya sudah Pak Yosef, doakanlah saya. Saudara, itu bulan yang lalu, 2 hari yang lalu dia telepon. Pak Yosef minta nomor rekening. Wah itu dia. Terus aku bilang gini, bukan bagi hutang kan? Minta diambil 50 juta bukan gitu, terus dia kasih 2 juta Pak Yosef, jangan lupa hutang ke 2 juta, bukan. Enggak, tapi dia katanya gini, aku bersyukur, terima kasih Pak. Setelah saya doakan itu kok rasanya Pak, kok ada pintu-pintu yang terbuka buat saya. Dan saya nggak perlu ngutang Pak, dalam tempo 2 minggu. Uang yang dibutuhkan 50 juta itu, Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan tanpa dia berhutang. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ada men? Jadi saya bilang senasanya, makanya kalau datang ke pendeta, siapapun pendetanya, jangan cari utangan, tapi cari doa sama nasihat. Ada men? Ya. Jadi saudara yang terkasih, orang Kristen yang lahir dari Roh Kudus, dia akan mempunyai gaya hidup yang suka berbagi.
Oleh karena itu Yesus pernah berkata, kutipan perkataan Tuhan Yesus dikutip oleh Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 35. Lebih berbahagia orang yang apa? Memberi daripada menerima. Saya kadang-kadang kan di Facebook itu kan ada video kan? Ya kan, yang video ada film-film. Nah, biasanya suka itu orang-orang apa? Dari Cina itu bikin apa? Bikin video. Itu tahu enggak? Kadang-kadang saya nonton itu saya nangis, saya sedih, saya terharu. Kok cemen banget gitu lah ya, gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi senang juga bisa menangis. Saya kenapa bisa nangis? Itu banyak hal dari cerita itu mereka berbagi, jadi berkat, berbagi jadi berkat. Ketika mereka butuh, ya sudah biar kamu ditipu itu. Dia bilang gini, kalau umpamanya saya ditipu, ya berarti yang dimasuk orang yang dibilang dia sakit, dia butuh pertolongan, berarti ya dia nggak sakit, jadi nggak perlu nggak apa-apa. Terus umpamanya gini, kalau umpamanya aku ditipu, ya sudah anggap aja aku sedang menolong membantu dia. Jadi ketika dia mau dia Pak pinjam uang kamu $100, bla 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 bla. Ini bosnya kasih aja, terus datang anak, kenapa? Biarin saja. Terus dia pergi, aku mau minta catatannya, nomor telepon atau gimana. Ketika dia pergi kembali, dia sudah dapat catakan. Bos saya bilang jalan. Loh bos, tak usah jalan. Terus tahu enggak, orang itu lari ngejar. Malah dikejar. Justru karena dia mau ngejar itulah dia pantas untuk mendapatkan itu. Artinya gini saudara. Cerita yang menceritakan tentang berbagi kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan itu selalu membuat saya percaya bukan saya saja, tapi setiap kita yang menonton itu akan membawa hati kita terharu. Ya apa ya? Itu menandakan, menunjukkan kepada kita sesungguhnya setiap kita manusia itu diberikan oleh Tuhan, yaitu DNA-nya Tuhan, yaitu DNA yang suka mau berbagi buat orang lain. Ada men? Ada sebuah kesukaan, ada sebuah kesenangan untuk kita berbagi, karena itu memang DNA-nya Tuhan dalam hidup kita. Dan saudara, DNA itu akan bangkit, DNA itu akan hidup ketika kita orang yang berdosa dilahirkan kembali menjadi orang percaya, sehingga saya mengatakan orang Kristen yang lahir baru atau orang Kristen yang lahir dari Roh Kudus pasti mempunyai gaya hidup yang berbagi, sebab lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Yang terakhir, orang Kristen yang lahir baru atau orang Kristen yang lahir dari Roh Kudus. Yang ketiga adalah orang itu pasti suka firman Tuhan. Pasti dia suka firman Tuhan. Daud pernah berkata dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan-jalan. Pemazmur menggambarkan firman itu seperti pelita yang memberikan cahaya bagi jalan-jalan kehidupan. Jadi firman Allah adalah merupakan sebuah kesukaan dalam hidup. Karena itu juga saudara yang terkasih dalam Mazmur pasal yang pertama, orang yang berbahagia salah satunya adalah orang yang menjadikan firman Allah menjadi sebuah kesukaan. Karena itu Yohanes pernah berkata dalam Yohanes pasal yang ke-6, Petrus berkata, bahwa perkataanmu adalah roh yang memberikan kehidupan. Ada amin. Dan Rasul Paulus dalam pelayanannya ada yang disebut dengan sekolah atau bangku atau ruang Tiranus, di mana di sana dia belajar dan mengajar banyak murid untuk apa? Untuk firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sebagai orang Kristen yang lahir dari Roh Kudus, tanda yang ketiga, firman Allah itu adalah merupakan sebuah kesukaan bagi diri. Dia suka membaca firman Tuhan. Dia suka mendengarkan firman Tuhan. Dia suka merenungkan firman Tuhan. Dan dia berani mau melangkah karena dia percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Dan dia akan mengalami dan menikmati pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan melalui firman Allah. Jadi saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang lahir,
Yang pertama tandanya, dia mengasihi Tuhan, yang dilihat dari kehidupan ibadahnya. Yang kedua, orang Kristen yang lahir dari Roh Kudus adalah orang yang mempunyai gaya hidup suka untuk berbagi. Dan kabar baik buat kita bahwa mulai minggu besok, bagi Bapak Ibu, andaikan karena hujan ataupun mungkin andaikan oleh karena kendaraan tidak ada, Bu Heri bersedia untuk menjemput saudara dan saya. Mobil gereja, yaitu mobil carry saudara akan terkasih. Nanti setelah diperbaiki, diganti akinya. Itu mobil itu akan nanti kuserahkan sama Bu Heri dan itu dipakai untuk melayani jemaat. Dan biarlah kita setiap kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan, belajar untuk mau berbagi kepada orang di sekitar, di sekeliling kita. Minimal saudara mendoakan, mengingatkan mereka untuk tidak melupakan Tuhan, untuk tetap berserah kepada Tuhan. Mari kita berbagi kepada mereka, untuk mengajak mereka untuk terus membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Bahwa bahwa kita tidak pernah sendirian. Dia akan beserta dengan kita. Kalau Tuhan ada beserta dengan kita, perkara ajaib pasti akan terjadi. Ketika engkau ada masalah, ketika engkau ada bangun kesadaran bahwa Tuhan itu ada. Tuhan engkau ada bersama dengan aku. Engkau sedang ngerti, engkau sedang peduli, engkau sedang menolong, engkau sedang membantu aku dalam menghadapi persoalan. Tuhan, aku tahu yang terbaik sedang Tuhan kerjakan dalam hidup. Istirahatlah saudara, kalau mau istirahat, bekerjalah dengan saudara bekerja, biarkan damai sejahtera terus tetap memimpin hidup saudara dan saya. Amin. Yang ketiga, orang Kristen yang lahir baru, dia pasti suka firman Tuhan. Jadikanlah firman Allah menjadi makanan rohani yang tidak pernah terpisah dari hidup saudara dan hidup saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya undang pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur, di mana kami boleh memenuhi undangan Tuhan setiap bulan di minggu pertama untuk menikmati perjamuan kudus, yang dimana hidangannya adalah tubuh dan darahmu yang dilambangkan roti dan anggur. Dan setiap kami menerima, kami dibawa untuk mengingat tentang karya dan pengorbananmu yang hebat, yang besar dan ajaib 2000 tahun yang lalu. Engkau mati bagi kami untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau mati terkutuk di sana supaya setiap kami jadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tubuhmu hancur menjadi bilur-bilur supaya setiap kami yang lemah dan sakit oleh bilur-bilur-mu itu, kami menerima dan menikmati kesehatan dan kesembuhan ilahi yang datangnya daripada darahmu yang tercurah. Itu menjadi materai perjanjian bahwa kami adalah milik kepunyaanmu, bahwa kami adalah orang yang kau kasihi, kami adalah putra dan putrimu yang sudah kau tebus, dan engkau jadikan kami menjadi kepunyaan, milik kepunyaanmu sendiri. Terima kasih Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini kami diingatkan bahwa setiap kami adalah putra-putrimu yang kau kasihi dan kau cintai. Dan ketika kami menerimanya, kami diberkati oleh Tuhan. Dalam dan demi nama Yesus, berkati rekan hamba-Mu yang akan membagikan perjamuan kudus. Dan setiap umat menikmati dan menerima dengan sukacita. Haleluya. Amin.
anaknya berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Bagi saudara yang sudah menerima, saya undang untuk bangkit berdiri. Kasih-Mu bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, sekali lagi katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Hidupku, ku sembah Kau selama hidup kami. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Angkatlah roti yang ada di tangan kananmu tinggi di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkatlah cawan ucapan syukur yang ada di tangan kanan tinggi di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang ada di tangan kanan kita ini adalah merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Dengan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pengalaman yang baru, berkat yang baru, Tuhan telah sediakan buat kami sepanjang bulan ini. Mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, rahmat dan kemurahan akan membuat setiap kami takjub dan kagum akan Tuhan. Dalam dan demi nama Yesus berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari katakan sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari bersamanya ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat citaku penuh. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi sebab hanya Tuhan, Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita tundukkan kepala. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, puja dan puji bagi Bapa di surga dalam nama Yesus yang hadir dan sudah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan, kami bersama-sama terus berdoa bagi bangsa dan negara kami dan juga kota kami. Tuhan yang memberkati para pemimpin kami juga Tuhan memberkati. Damai sejahtera Tuhan memerintah atasnya. Terima kasih Bapak, juga kami berdoa buat lingkungan di sekitar kami beribadah. Taman Palam, kolam renang Taman Palam ini Tuhan juga memberkatinya. Dan juga Tuhan juga memberkati Ibu Cencen. Dan segala rencana ke depannya Tuhan menolong dan membantu dan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Anak-anak buah yang bekerja Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih dan seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Engkau juga memberkati mereka dimanapun mereka berada. Tanganmu yang kuat, lenganmu yang perkasa, itu terkedang atas mereka, menopang, membimbing, memimpin dan menuntun langkah-langkah mereka. Aku berdoa biarlah kiranya rahmat-Mu dan kemurahan-Mu yang baru setiap hari itu membuat setiap kami semakin takjub dan kagum kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Sebentar kami mau pulang. Kami mohonkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari umat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati, melindungi, menjaga, bahkan yang menyertai keluar dan masukmu.
Tuhan yang membuat engkau berhasil dan beruntung dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga dalam rencana-rencanamu ke depan. Tuhanlah yang menjauhkan dan melepaskanmu dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal itu terus memerintah atas hati dan pikiranmu. Darah Yesus menutup bungkus dan melindungi engkau, serta para malaikat Tuhan berkemar sekelilingmu, menjaga engkau, melayani engkau, membantu engkau, baik pagi hari, siang dan malam hari. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan, bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.